Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini akan kita bahas kaitannya dengan pertanian kita. Pertanian kita ke depan tentunya harus mampu menjawab tuntutan konsumen produk pertanian. Sementara tuntutan konsumen produk pertanian kita semakin lama adalah semakin rigid. Yang pertama, produk pertanian harus benar-benar aman, bebas dari cemaran, baik itu racun pestisida, kemudian mikrobia yang berbahaya bagi kesehatan. Ini harus mampu kita jawab. Yang kedua, produk pangan juga harus dituntut mempunyai nilai gizi yang tinggi dan mengandung zat-zat yang berkhasiat untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, produk pangan kita juga harus mempunyai mutu tinggi. Tidak hanya sekedar enak, namun mempunyai mutu yang tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu produk pertanian kita harus diproduksi dengan cara-cara yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, tentunya harus kita hindari penggunaan-penggunaan agrokimia yang berlebih yang akan mencemari daripada lahan. Kemudian yang kelima tentunya konsumen produk pertanian kita, yaitu menghendaki harga jual produk pertanian itu harus kompetitif. Untuk itu tentunya harus efisiensi dalam rangka produk memproduksi, yaitu produk. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, produk pertanian kita harus aman, berkhasiat bagi kesehatan, tidak tercemar. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari. Yang ketiga adalah yaitu harus diproduksi secara efisien. Berbagai macam hal bisa kita lakukan telah diprogramkan oleh Kementerian Pertanian. Salah satunya yaitu penerapan pertanian presisi. Dengan melihat tuntutan revolusi industri yang menuju era industri 4.0, di mana bergesernya jenis-jenis teknologi yang ada, yang harus kita gunakan untuk mendapatkan yaitu mutu maupun mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dan juga yaitu tentunya dituntut adanya perubahan pola pikir atau mindset daripada petani kita. Oleh karena itu, pertanian presisi ini atau precision farming ini merupakan pemanfaatan informasi dan teknologi pada sistem pengelolaan pertanian kita. Sehingga apa? Sehingga akan mendapatkan keuntungan yang optimum dan berkelanjutan dan tetap menjaga daripada kondisi lingkungan.
Pertanian presisi ini lebih menekankan yaitu sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dua hal. Bahkan yaitu hasil yang maksimal dan yaitu mengurangi dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, konsep pertanian dengan pendekatan sistem ini untuk menuju yaitu pertanian dengan masukan rendah atau low input. Sehingga akan mendapatkan yaitu suatu efisiensi yang tinggi dan pertanian bisa berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya ini harus kita lakukan semuanya. Tentunya pertanian presisi atau pertanian satelit atau manajemen lokasi tanaman yang spesifik ini harus dilakukan biar mendapatkan yaitu tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam kita penggunaan input harus disesuaikan dengan kondisi lokasi setempat. Umpamanya, kalau yaitu unsur haranya sudah tinggi, maka tentunya penambahan unsur haranya juga hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada produksi saja. Tidak berlebih, secukupnya, sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau rendah, tentunya penambahan harus lebih. Tidak sama rata semuanya, spesifik lokasi. Tentunya pemanfaatan teknologi informasi sekarang harus kita manfaatkan. Umpamanya yaitu teknologi-teknologi yang bisa mendukung pertanian presisi, umpamanya yaitu dengan penggunaan GIS atau Geographic Information System, kemudian dengan penggunaan yaitu GPS dan lain sebagainya, harus yaitu diintegrasikan di dalamnya. Sehingga akan mendapatkan yaitu database management system. Ini sangat penting sekali berkaitan dalam rangka pengambilan keputusan. Sehingga akan mendapatkan yaitu suatu keputusan lakuan yang tepat, sasaran tepat, lokasi. Ini sekarang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, umpamanya dengan Kementerian Pertanian meluncurkan AWR, Gather, War Room, ini telah dilakukan sehingga bisa mengetahui kondisi saat itu dan kondisi tepat pada lokasinya. Saudara-saudara sekali, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Dalam kita sistem informasi manajemen ini ada 3 unsur yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana kondisi lokasi setempat dengan adanya sistem informasi geografis ini, yaitu kita mengetahui. Kemudian yang kedua, sistem pendukung keputusan apa saja yang apa itu namanya diperlukan. Kemudian yang ketiga, data tanaman dan data tanah pada lokasi itu. Sehingga benar-benar kita dalam menentukan keputusan dalam rangka baik itu kapan kita yaitu melakukan
penggunaan pestisida dan lain sebagainya, maka akan tepat melalui yaitu sistem informasi manajemen. Oleh karena itu pendekatan pertanian presisi ini dalam budidaya pertanian ini yaitu sangat-sangat menentukan sekali, sangat penting sekali. Sehingga benar-benar kita akan mendapatkan yaitu efisiensi dalam penggunaan input. Meningkat dalam rangka peningkatan efisiensi. Sehingga akan mengurangi yaitu pemborosan penggunaan pupuk. Peningkatan produksi dan kualitas daripada hasil dan pengurangan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari budidaya. Saudara-saudara sekalian, tentunya sangat menarik sekali apabila kita bicara pada pagi ini. Setelah kita bicarakan kaitannya dengan bagaimana tuntutan konsumen produk pertanian. Tuntutan produk pertanian kita ke depan semakin lama tentunya adalah semakin rigid. Harus aman, bebas dari cemara, mempunyai nilai gizi yang tinggi, boleh mempunyai mutu yang tinggi, dan harus diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan, tidak mencemari daripada lingkungan. Dan tentunya harus yaitu harga jual daripada produk pertanian ini harus kompetitif. Oleh karena itu harus perlu adanya efisiensi dalam rangka memproduksi produk pertanian. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa strategi yang telah dicanangkan untuk meraih keunggulan daripada pertanian Indonesia ini. Itu pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan kelembagaan, umpamanya dalam penerapan konsolidasi dalam pengelolaan lahan, menyatukan dari dalam lahan yang sempit-sempit ini menjadi suatu hamparan sehingga lebih efisien dalam pengelolaannya, peningkatan produksi, peningkatan produktivitas dan efisiensinya, dan peningkatan nilai tambah daripada produk. Oleh karena itu pengembangan industri pertanian itu juga perlu untuk dilakukan. Kemudian juga itu usaha untuk kemandirian pangan. Ini harus kita upayakan. Oleh karena itu keanekaragaman pangan harus ditingkatkan. Baik sumber maupun bentuk dan cita rasanya. Diversifikasi pangan harus terus kita galakkan. Pengelolaan lingkungan hidup yang produktif dan lestari. Berkelanjutan. Tidak hanya yaitu produktif pada saat ini saja, namun yaitu juga terjaminnya produktivitas di masa mendatang. Kemudian penyempurnaan sistem pemasaran produk pertanian harus kita lakukan. Dengan penggunaan dari itu sistem online, saya rasa ini sangat membantu sekali kaitannya dengan masalah sistem pemasaran. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah digunakannya varietas-varietas tanaman tentunya yang lebih produktif, lebih bermutu, lebih tahan dan toleran pada hama dan penyakit, kemudian lebih tahan pada kekurangan air dan hara. Tentunya ini harus terus kita. Kemudian langkah yang kedua adalah lebih memanfaatkan biota di lingkungan pertanian itu
baik untuk meningkatkan kesuburan lahannya, mikrobia-mikrobia yang mampu memberikan, ya, mampu yaitu membantu ketersediaan unsur hara, maupun yaitu dalam rangka mengatasi organisme pengganggu tanaman, mengembangkan yaitu musuh alami. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk akan lebih bijaksana, tidak merata, tidak sama rata. Namun dengan menggunakan sistem spesifik lokasi sesuai dengan kondisi di lapang itu, maka akan dalam rangka penggunaan pupuk, yaitu juga. Kalau sudah tinggi tentunya penambahannya lebih sedikit dibandingkan yang rendah. Sehingga apa? Penggunaan pupuk lebih rasional. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah penggunaan pestisida akan sangat berkurang dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman ini jika kita menerapkan yaitu sistem pengelolaan hama. Kita bisa menggunakan kalau sudah sampai pada ambang batas yang sangat akan mengganggu. Kemudian yang kelima, perlunya konsolidasi lahan pertanian sehingga akan lebih efisien. Lebih efisien. Saudara-saudara sekalian, langkah berikutnya adalah bisa kita lakukan yaitu kaitannya dengan masalah tenaga kerja di pertanian ini ya, makin lama semakin berkurang dan adanya urbanisasi ini, tentunya ini harus dicegah. Perlunya adanya yaitu peningkatan mekanisasi pertanian sehingga lebih efisien. Penggunaan traktor secara otomatis, penggunaan yaitu penyebaran pupuk dengan drone dan lain sebagainya. Input tenaga biologi, ya ternak atau tenaga manusia beralih menjadi yaitu energi mekanik yang berbasis yaitu bioenergi, maunya biodiesel maupun bioetanol. Kemudian daya tawar petani dan buruh tani tentunya harus lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga akan bisa mampu menjamin yaitu kesejahteraan daripada petani. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah bagaimana sekarang strategi daripada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian ini. Yang pertama adalah meningkatkan penyediaan benih dan yang unggul ini. Kemudian meningkatkan penerapan praktek budidaya dan penanganan pasca panennya, pengolahan hasil pertanian yang secara baik. Kemudian yang ketiga, mengurangi kehilangan hasil panen. Tidak banyak yang terbuang. Tidak banyak yang terbuang. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengendalian hama dan penyakit. Adaptasi atau mitigasi dampak terhadap perubahan iklim. Ini harus kita lakukan. Oleh karena itu tentunya informasi kondisi iklim di suatu tempat ini harus terus kita monitor dan kita manfaatkan sebagai dasar, yaitu dalam rangka memitigasi adanya perubahan. Hingga pola tanam spesifik lokasi ini
harus kita terapkan. Kemudian mengembangkan kawasan komoditas pertanian, bentuk korporasi petani, meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan, dan kredit usaha pertanian kita tingkatkan dengan melihat bahwa kondisi petani-petani kita lebih banyak, yaitu petani-petani gurem. Maksudnya apa? Lahan usahanya yang sangat sempit, yang tidak, yaitu tentunya tidak ekonomis. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu berkaitan dengan masalah meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal, termasuk lahan-lahan rawa. Banyak yaitu lahan-lahan kita yang belum kita manfaatkan. Lahan rawa, lahan gambut, lahan istilahnya ada lahan suboptimal, kita manfaatkan. Tentunya ini harus dengan yaitu teknologi yang harus kita lakukan. Meningkatkan populasi hewan ternak, mengembangkan sistem pertanian terpadu, yaitu pola integrasi antara tanaman dan ternak. Nah, dengan adanya tuntutan daripada kondisi yaitu zaman yang baru ini, revolusi industri 4.0 ini, itu kita menerapkan pertanian presisi. Saudara-saudara sekalian, lalu sekarang apa pertanian presisi? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi dalam pertanian presisi ini lebih memanfaatkan informasi dan teknologi pada sistem pengelolaan pertanian. Sehingga akan apa? Sehingga akan mendapatkan keuntungan yang optimal, berkelanjutan, dan menjaga lingkungan. Saudara-saudara sekalian, pertanian presisi ini adalah sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan daripada sumber daya, sama sumber daya lokal, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga mengurangi dampak pada lingkungan. Oleh karena itu, dua kata kunci di dalam pertanian presisi ini, yaitu efisiensi dalam memproduksi dan yaitu ramah lingkungan, atau yaitu pertanian, jamin pertanian itu bisa berkelanjutan. Tidak hanya produktif pada saat ini, namun yaitu mampu menjamin produktivitas di masa mendatang. Oleh karena itu, pertanian presisi ini lebih menekankan pada pertanian dengan rendah pemasukan atau sistem pertanian masukan rendah atau low income. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dari berbagai informasi-informasi, umpamanya di bidang tanah, ini dari apa yang dilakukan oleh Bali Tanah, itu informasi kondisi kimia, biologi, fisik, kimia, biologi tanahnya, ya, untuk aplikasi di bidang pertanian. Kemudian informasi data tanah yang dibutuhkan antara lain yaitu kondisi lapangannya, dalam pemetaan kondisi lapangannya, sehingga mengetahui yaitu kondisi in situ, secara lokal, regional maupun global, kita mengetahui bagaimana status keharaan di suatu tempat. Pemetaan status hara salah satu umpamanya dengan menggunakan alat bantu untuk penetapan rekomendasi yang kita hubungkan dengan
dengan yaitu satelit, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Nah, dari informasi-informasi ini tadi, yaitu bisa yaitu sebagai penentu kebijakan dalam kita melangkah petani untuk memanfaatkannya. Berapa jumlah pupuk N yang harus ditambahkan dalam bentuk urea umpamanya? Berapa jumlah pupuk P yang harus ditambahkan? Umpamanya dalam bentuk SP36. Atau berapa jumlah pupuk K yang harus dibutuhkan? Sesuai dengan kondisi real di lapangan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pertanian presisi ini tentunya sering disebut dengan pertanian satelit atau ini manajemen lokasi tanaman yang spesifik lokasi sesuai dengan kondisi real di lokasi itu. Baik itu kondisi tanahnya, keharaannya, maupun yaitu kondisi daripada penyediaan air dan lain sebagainya. Ini tentunya berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan, pengukuran, dan respon terhadap variabilitas dalam hubungannya dengan yaitu antar bidang pada tanaman itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dukungan daripada teknologi, baik itu kaitannya dengan GPS, Geographic Information System atau GIS, Variable Rate Application atau VRA, Remote Sensing System, Yield Mapping, Database Management System. Oleh karena itu, ini semuanya itu dapat digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk dapat menentukan perlakuan yang tepat. Dan juga kondisi real pertanian yang ada di lapangan setiap lokasi. Oleh karena itu, Kementan meluncurkan yaitu apa yang dinamakan dengan AWR atau Agriculture War Room. Ini saudara sekalian, pemanfaatan jasa satelit dalam pengambilan keputusan. Di semua kondisi informasi di lokasi pertanian itu bisa yaitu terima melalui satelit, kemudian bisa kita lakukan mengelola manajemen informasi ini, kita kelola, maka kita bisa menentukan, mengetahui kondisi real di lapang, kemudian mengetahui kondisi yaitu masalah keharaannya di lapang, sehingga dalam kita menentukan berapa jumlah pupuk yang diberikan, umur berapa tanaman itu, kapan panen, dan lain sebagainya, semuanya bisa yaitu dilihat dari sistem ini. Maupun penggunaan daripada alat-alat teknologi yang maju bisa kita yaitu bisa mendukung dalam kaitannya dengan pertanian presisi. Kemudian juga berkaitan dalam peningkatan nilai tambah. Ini hasil pertanian itu harus kita lakukan, umpamanya dengan pengembangan penanganan pasca panennya, penguatan unit-unit pengolahannya, modernisasi dalam pengolahan produk pertanian dan penyimpanan daripada produk pertanian, pengembangan kawasan klaster komoditas yang berbasis korporasi petani,
pengembangan daripada penyimpanan produksi yang tidak tahan, namanya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian, semuanya yaitu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk dalam rangka kita memberikan nilai tambah produk pertanian kita. Saudara-saudara sekalian, tuntutan pertanian kita ke depan. Bagaimana? Mohon kita yakin, kita sebagai negara agraris, yaitu pertanian kita harus maju. Salam pertanian maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.